Oke, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan praktikum 2, yaitu percobaan operasi input dan output Linux. Oke, yang pertama aja ya, langsung. Yang pertama itu ada output ke layar standar output ke layar input dari sistem kernel. Oke, caranya kita langsung PS. Ini untuk melihat output ya. Nah, ini untuk input output ke layar, lalu input dari keyboard. Komennya kayak gini, cat halo apa kabar. Nah, di sini udah ya, ctrld. Ini untuk input dari keyboard. Oke, kemudian input dari keyboard dan output ke alamat internet. Mail. Di sini saya menggunakan email saya ya. Ini cacanya pengirimnya kemana? Coba ke saya lagi. Ini untuk praktek aja ya. Ini kita tulis, ini sedang percobaan. Oke, ctrl C, kalau udah ctrl D. Oke, kemudian input directory output tidak ada. Input nama directory, output tidak ada, membuat directory. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar. Oke, kita disuruh buat directory 2 kali ya. mkdir mydir. Nah, di sini kan ini error nih. Kita nggak bisa buat mydir lagi karena filenya udah tersedia, jadi error. Ini tampilan pada standar kalau error ya. Kemudian yang kedua, yang percobaan kedua pembelokan. Jadi kita membelokkan standar errornya. Cat 1 myfile.txt. Ini kita ketik aja. ctrld. Kemudian kita belokkan standar input dari keyboard menjadi dari file. Oke, ini kan tadi kita dari keyboard ya karena txt. Kita belokkan formatnya kayak gini, myfile.txt. Nah, udah terlihat ya. Kita coba sekarang. Nah, ini kan udah saya pindah ya dari misalkan ini nih, kita udah pindahin dari myfile.txt, kemudian kita belokkan ke sini nih. Kita nanti yang belokannya ada di 3 ya, kita belokkan ke mydir. Kita ikutin dulu perintahnya. Oh, ini udah kita kasih ketiga ya, mydir mkdir mkdir mydir. Nah, ini kan tadi error, berarti kita pindahkan tampilan error ke mydir. Kita pindahkan ke myerror.txt. Salah, maaf. myerror. cat myerror.txt.
Nah, di sini saya ketik my error docs.txt, udah error ya, udah saya belokkan standarnya. Kemudian pembelokan standar adalah identik dengan file descriptor. Oke, kita ikutin perintahnya. ls file baru. Salah. Oh iya benar. Ini ls file baru kan terdapat pesan error ya. Kita coba. Get. Oh. Nah, sekarang kita coba buat file baru dulu ya, file baru. ls file baru. Nah, di sini walaupun saya udah buat udah buat directory file baru, itu nggak bisa ya. Ada cannot access file, not file directory baru. Coba bentar, salah saya. Nih dah. Coba ya, ls file baru. Kemudian ls file baru 2 out.txt get out ls file baru out.txt 2 1. Nah, udah ya, kita udah berhasil membelokkan standar errornya. Jadi udah nggak bisa ya file barunya. Nah, tuh nggak bisa diakses. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Pembelokan standar output sama dengan file descriptor yaitu standar error. Kita ikutin aja. Get file baru. Komennya mirip seperti yang tadi ya. 1 buka kurung tanda dan 2 get baru. Nah, nggak bisa ya. Ini pesan errornya udah dibelokkan standarnya. Jadi kayak gini. Oke, selanjutnya notasi ya. Notasi echo echo kata pertama, kemudian surat. Kita tulis lagi kata kedua cuma tanda panahnya 2 ya. Kemudian kata ketiga surat. Nah, kita get surat. Udah terlihat ya.
teksnya sudah terlihat. Kemudian echo surat kata keempat. Nah, kalau tandanya kalau ada yang pucuk kedua ini berarti akan ditampilkan standar inputnya ya, surat. Beda ya, bisa terlihat yang ini ada 3 kata, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, sedangkan yang ke echo kata keempat itu dia cuma sendiri. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Cat tutup panah ke kanan tanda plus. Oke. Panah ke kiri. Terus kita tulis halo apa kabar. Kemudian baik-baik saja. Oke. Saya salah ngetik lagi. Ctrl C. Oke. Kemudian kita cat. Nggak apa-apa ya, beda tanda plus aja saya. Selanjutnya gini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Terus lalu kita tutup dengan ini. Notasi here dokumen. Kata yang saya buat ini, panah kiri dan plus-plus digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dengan penutup, harus diberikan pada awal baris. Oh ya, kira-kira gitulah ya. Notasi input keyboard adalah representasi input dari keyboard, artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi berarti menyelipkan input dari keyboard. Oke. Kita ke nomor 8 ya. Get my file min surat. Nah, ini teks yang tadi saya buat ya, yang isinya ini adalah yang saya simpan. Saya tulis teksnya begitu tadi. Kemudian echo untuk menggunakan syarat output ke file, gunakan operator tanda ini, tanda kanan ya, tanda panah kanan. Echo hello, echo hello, tanda kanan ini output cat output. Nah, tadi kan echo hello keluar hello. Sekarang kita pindahkan ke cat output menjadi hello. Tuh lihat tampilannya sudah berubah kan? Sudah saya belokkan ya. Kemudian untuk menambahkan output ke file digunakan operator
tanda kanan ini panah kanan 2 kali. Echo by output get out. Nah, lihat ya. Di sini jadi ada 2 yang tadi saya buat, hello sama yang bye ya. Kan ini saya buat echo bye sama hello yang tadi. Yang pertama kan output kita cut output berisikan hello. Kemudian karena kita tambahkan echo bye maka jadi ada 2. Kemudian membelokkan lagi standar output, standar input. Nah, udah ya. Jadi begini. Kemudian kita ikutin perintah selanjutnya. Get output. Standar input dan standar output. Pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan, tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Berarti kita tidak boleh menggunakan nama file yang sama. Nah, output, oh saya ada yang kurang. Out get out. Nah, ini kita dikombinasikan ya, yang awal dan yang kedua itu jadi ada 2. Kemudian input file is output file. Maksudnya gimana ya? Input file is output file. Oh, bentar. Get out. Coba ya, kita coba. Nah, oh ini nggak bisa. Berarti kita coba otak-atik dulu ya. Kita coba get out. Ini gagal ya. Saya kurang tahu salahnya di mana. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Oke, langsung aja lah kita ke selanjutnya. Pipeline itu operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Misal WU ini untuk melihat nama ya, nama dari user. Pakai pipeline sort.
Oke, kemudian sort, coba kita sort min-r ya. Oke, kayak gini tampilannya. tmp sort tmp. Nah, kita ubah ya, kita proses data dengan melatih data lainnya ya, langsung ke data lainnya. Kita pindahkan tadi ke sort tmp, jadi tampilnya sama. Kemudian rm tmp, rm itu remove ya. Nah, kita coba ls min l slash etc pipeline ini pipeline more. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Ini kalau mau berhenti kita tinggal ketik ctrl-c. Nah, sekarang kita coba urutkan ya. Ini kan posisinya masih berantakan. Kemudian kita coba urutkan dengan perintah, tambahkan perintah sort. Sort terus pipeline more. Nah, sekarang sudah berurutan ya, bisa dilihat. Yang D jadi D. Tadi kan awalnya berantakan. Nih, awalnya tadi berantakan ya. Terus pas kita sort jadi lebih rapih. Jadi nggak berantakan lagi ya, karena diurutkan. Oke, kemudian sekarang kita ke percobaan filter. Pipa juga bisa digunakan, pipa atau pipeline ya, juga bisa digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Oke. Minta slice kan, maksudnya pipeline grab user. Oh maaf, salah. Oh salah. Nah, kita ini grab itu untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Misalkan saya mau menampilkan nama user kan Lingga. Jadi di sini terlihatnya yang merah itu Lingga ya. Karena nama user saya dan yang saya cari di grab itu Lingga. Oke, misalkan grab lagi. Grab Lingga slash etc slash password. Nah, di direktur etc password ini juga terlihat ya, yang merah-merah itu Lingga. Itu untuk mencari kayak gini kita menggunakan komen tadi grab. Kita coba selanjutnya ls slash etc slash, terus kita kasih pipeline wc. Nah, wc ini untuk melihat kombinasi kata ya, kata per baris dan huruf kalau nggak salah. Oh, salah. Nah, ls in l ini untuk melihat jumlah kata aja ya. Sekarang kita coba lagi. Cat kelas 1.txt. Nah, kita isi nama Badu Zulkifli Yulizir Yudi Ade, terus kita simpan. Kemudian kita buat lagi yang teks kedua. Budi, ada Gama, Asep,
muklis, simpan. Kemudian kita masukkan comment cat 1.txt. Ini berarti kita menampilkan dua file yang berbeda ya, tadi dua teks yang berbeda. Lalu kita urutkan dengan kasih pipeline lalu sort. Nah, jadi yang kedua teks yang kita buat itu jadi berurutan dengan jadi satu teks karena pakai komen ini cat kelas 1 sama kelas 2 itu nama teksnya yang kita buat ya, file teksnya. Kemudian kita kasih pipeline sama sort ya, kurang lebih gitu. Oke, selanjutnya kita disuruh pindahkan ke filenya menjadi ke kelas.txt. Kita menjadikan file 1 ya, chat kelas.txt slice lagi kan, pipeline sort pipeline unique. Nah, di sini udah terlihat ya, udah kita menjadikan satu di teks cat kelas txt ini. Tadi kan ada 1 dan 2, sekarang kita gabungin, kemudian udah kita urutkan juga. Oke, mungkin segitu aja percobaan operasi input dan output. Mungkin dari saya ada yang beberapa yang belum saya ketahui, teman-teman bisa koreksi atau ya intinya kalau teman-teman tahu bisa langsung komen aja di kolom komentar bila ada yang salah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.